ولدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتنا الكرام insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian Al-Waraqat kita dan sepertinya kita sudah di akhir-akhir pembahasan kitab Waraqat ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyinggung sedikit tentang masalah qiyas. Maka untuk lebih jelasnya kita akan mengulas qiyas ini sedikit lebih detail lah. Karena disinilah puncak seseorang mendalami atau menyelami samudra makna. Ketika seseorang bisa memahami qiyas dengan sebaik-baiknya, maka di sanalah dia akan bisa mendalami makna atau maksud-maksud syar'i. Jadi kalau antum membaca maqasidus syariah dan cara metode untuk mengungkap maqasidus syariah, semua itu bahannya itu diambil dari qiyas. Karena dalil itu imma nas wa imma ma'qul katanya. Atau makna. Dalil itu ada nasnya dalam artian dari sisi lafaznya, ada mantuk mafhumnya, kemudian dilalatnya secara langsung kita bisa melihatnya. Namun ada sisi kedua, yaitu dari sisi nas, dari sisi makna. Nah, sisi makna ini yang dimaksudkan adalah qiyas. Adapun zahiriyah, karena mereka menolak yang namanya makna. Kalau mereka menolak namanya makna, maka mereka menolak yang namanya ta'lil. Ketika mereka menolak namanya ta'lil, maka nggak akan mengakui yang namanya qiyas. Lalu, apa ganti daripada qiyas ini untuk menjawab apa yang tidak disebutkan oleh nas? Maka mereka akan mengatakan kami kembali kepada al-istishab. Jadi sepanjang yang dianugerahkan syariat kepada kita itu pada hukumnya mubah menurut zahiriyah. Berarti kalau seandainya tidak ada nas dari kitab maupun sunnah yang menunjukkan itu wajib, itu haram, maka pada asalnya kita katakan katanya itu adalah mubah. Itu metode zahiriyah. Namun metode jumhurul ulama, bahkan ini adalah sahabah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Majmu' Fatawa misalkan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan faman abtal al-qiyas mutlaqan faqawluhu batil, kata beliau. Ini bisa antum lihat di Majmu' Fatawa. Jadi barang siapa yang menggugurkan atau membatalkan qiyas atau tidak menganggap qiyas secara mutlak begitu saja, faqawluhu batil, kata beliau, maka perkataannya adalah batil. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah menyinggung masalah qiyas dari sisi bahasa. Bahwasanya dari sisi bahasa dia bermakna dua hal. Pertama, maknanya adalah takdir, perkiraan, mengukur sesuatu dengan perkiraan. Misalkan orang mengatakan saya mengukur saub atau baju dengan zira, dengan lengannya. Artinya dia mengukur, memperkirakan berapa sih panjangnya. Atau bisa juga maknanya secara bahasa adalah at-taswiyah atau al-musawah, penyamaan rata. Dan ini pun tidak keluar dari dua makna. Ada yang maknanya secara hissi, ada juga maknanya secara maknawi atau abstrak. Adapun secara hissi, misalkan contohnya kalau orang mengatakan qistu thawb bis-thawb, saya mengukur misalkan pakaian dengan pakaian. Maksudnya adalah menyerupakan, menyamakan. Atau kadang dia maknanya adalah abstrak, tidak hissi. Contoh misalkan kita katakan fulan tidak dibandingkan dengan fulan.
Maksudnya tidak dia tidak setara dengannya. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka seperti yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, rahimahullah, maaf. Al-muallif rahimahullah di sini menyebutkan makna qiyas yang sebenarnya nggak terlalu populer. Makna qiyas yang populer itu yang disebutkan oleh Al-Baqillani, yang hamlul ma'lum ala ma'lum. Disebutkan oleh Ghazali dan Al-Mustasfa juga. Adapun makna raddul far'i ila al-asli bi'illatin tajma'uha fil hukm, antara definisi yang disebutkan oleh Imam Haruman yang tidak populer. Apa sih maknanya? Raddul far'i, maksudnya adalah ilhaqul far'i bil asli. Artinya menggabungkan hukum far' ini kepada asal. Dengan illah. Dengan sebab illah yang menggabungkan antara keduanya, yaitu menggabungkan antara hukum far' dengan asal. Perlu antum ketahui, qiyas itu terdiri dari 4 rukun. Qiyas, kalau bisa dikatakan qiyas syar'i, itu mesti terbangun di atas 4 pondasi. Pertama, al-aslu, al-far'u. Yang ketiga adalah al-hukmu. Yang keempat adalah al-illah. Nah, ini adalah 4 rukun atau 4 pondasi. Sehingga sebuah qiyas dikatakan qiyas syar'i jika terpenuhi 4 hal ini. Asal itu apa sih? Jadi asal itu adalah al-maqis alaihi. Jadi yang dikiaskan kepadanya. Al-maqis alaihi. Adapun far' itu adalah maqis yang dikiaskan. Nah, illah ini adalah disebutkan oleh para ulama, makna illah itu yang tepat adalah al-wasf al-zahir al-mundabit katanya. Jadi wasf sifat yang zahir tampak jelas mundabit memiliki kriteria khusus, artinya dia tidak berubah-ubah, itu namanya al-mundabit. Nah, jika kemudian yang mana jika ia ada maka hukum ada, ketika dia tidak ada maka hukum tidak ada. Inilah yang dikatakan sebagai al-illah. Hukum di sini maksudnya adalah hukum asal. Baik itu adalah wajib, baik itu adalah mubah, baik itu adalah mandub, makruh, dan seterusnya. Ini hukum. Contoh misalkan agak lebih mudah. Saya berikan contoh. Contoh misalkan, misal kita berikan contoh dalam kasus mushaf lah misalkan. Mushaf. Misalkan menurut jumhurul ulama, menyentuh mushaf kertas yang ada tintanya dan seterusnya, artinya bisa dirasakan dengan tangan antum langsung. Bahwasanya hukumnya adalah kalau seandainya dalam kondisi hadas untuk mushaf. Dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya selain daripada yang sifatnya waraqi, artinya yang kertas, selain daripada kertas ini, ya mushaf yang kita pegang dalam HP kita, apakah mungkin dikiaskan dengan dengan mushaf yang sifatnya waraqi, yang virtual ini kemudian dikiaskan? Jadi hukumnya kalau dalam kondisi hadas nggak boleh yang namanya megang mushaf sekalipun itu berada di HP kita. Nah, ini kalau dilihat
dia katakan misalkan mushaf yang ada di HP ini tidak sama dengan mushaf yang ada di apa namanya, di kertas kita katanya. Sekalipun ya Quran sama-sama Quran, tapi berbeda di sini. Kalau ini yang virtual, dia tidak secara langsung bisa disentuh. Maksudnya adalah hurufnya tidak bisa langsung disentuh, tapi terbatas atau terhalangi oleh layar atau dan sebagainya. Dan dia bisa ditutup kapan saja tapi berbeda dengan yang kertas. Oleh karenanya, misalkan dia berkesimpulan bahwasanya kalau kita megang mushaf yang sifatnya virtual atau yang sifatnya pakai layar HP atau laptop atau yang tab dan seterusnya, maka hukumnya tidaklah mengapa. Tidak dalam kondisi hadas besar. Adapun hadas kecil maka tidak masalah. Kalau dia membaca lewat mushaf virtual. Ada mushaf yang sifatnya kertas, maka ini dilarang. Hukum asalnya adalah ini, yaitu karena dia sebagai Quran. Jadi hukum asalnya adalah Quran ini. Jadi al-maqis alaihi mushaf yang waraqi. Maqis alaihinya atau asalnya. Kemudian faraknya adalah mushaf yang sifatnya virtual. Ketiga, ya, dari sisi ilahnya, ya Quran. Kaunuhu Quran. Karena sebab Quran, maka harus dalam kondisi suci. Keempat, ada hukumnya. Jadi hukum asalnya tadi adalah nggak boleh menyentuh Quran kecuali dalam kondisi suci. Yang sifatnya waraqi tadi. Nah, apakah faradnya mengikuti hukum asal di sini? Nah, kalau kita katakan itu, kita pandang dia sebagai mushaf virtual itu sebanyak dianggap sebagai Quran, tidak dilihat dari sisi lain, maka bisa saja dikatakan bahwasanya mushaf virtual juga statusnya sama dengan mushaf yang sifatnya waraqi, karena ditinjau dari sisi kesamaannya, yaitu sama-sama Quran katanya. Tapi kalau orang lihat dari sisi yang lain, enggak. Memang dia sama-sama Quran, cuman ada di sana perbedaan antara keduanya. Di sana kalau waraqi bisa langsung sentuh. Tapi kalau yang virtual nggak bisa. Dia seperti halnya data yang ada dalam pikiran kita atau dalam otak kita. Maka ada perbedaan antara keduanya. Kalau demikian, maka statusnya tidak bisa disamakan dengan status hukum asal tadi karena ada perbedaan. Atau kalau orang katakan al-qiyas ma'al fariq. Atau misalkan kasus sekarang lah, mungkin antum di antara yang sering disebutkan, misalkan uang kertas dengan emas dan perak. Emas, uang katanya wajib dizakatkan juga ketika sampai kepada nisabnya. Uang ini faradnya. Asalnya adalah adzhab wal fiddah, yaitu emas dan perak misalnya. Illatnya apa? Emas dan perak, illatnya kenapa dizakatkan? Sebagian ulama mengatakan qimah. Jadi dia memiliki nilai. Kalau dia illatnya naqdiyah, maka ini wasaf lazim. Artinya kalau seandainya dia bukan bagian daripada naqd, maka bukanlah dia tidak akan berlaku kepada yang lain karena dia wasaf lazim, dalam artian dia jadi wasafnya itu ghair muta'addi. Jadi batasan berlaku itu hanya kepada emas dan perak. Tapi kalau kita katakan bahwasanya emas dan perak ini wasafnya muta'addi,
Dan itu lebih manfaat dibanding kalau seandainya wasafnya atau illah qasirah, kata usuliyun. Kita jadikan muta'addi itu lebih manfaat karena bisa meluaskan hukum. Kalau misalkan disifati terbatas kepada zahab wal fiddah karena kaunuhu naqdiyan, misalkan zahab itu naqdi, barang tambang gitu. Tapi kalau kita katakan timah, nah mungkin. Jadi setiap barang lain yang mungkin memiliki nilai, maka bisa dikiaskan kepadanya. Contohnya misalkan uang di zaman saat ini, uang yang sifatnya yang kertas ini, karena memiliki nilai, maka dia sebagai farak itu dikiaskan kepada zahab wal fiddah. Kaunuhu lahu qimah, katanya uang ini, uang kertas sekarang ini lahu qimah. Maka ketika dia memiliki qimah, maka sifatnya sama dengan zahab dan fiddah. Kalau seandainya sama dengan zahab dan fiddah, maka sebagaimana berlaku zakat pada zahab dan fiddah ini, maka berlaku juga pada uang kertas ini. Jadi wajib dizakatkan, hukumnya wajib dizakatkan pada zahab wal fiddah. Begitu juga wajib dizakatkan kepada uang kertas ini. Itu bagi yang memandang bahwasanya ada kesamaan dari satu sisi. Contoh dari pertama ini. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan wa maksudnya adalah al-qiyas yanqasimu ila thalathati aqsamin. Ila qiyasi illatin wa qiyasi dilalatin wa qiyasi syabahin. Mu'allif rahimahullah membagi qiyas dilihat dari sisi al-jami'. Jadi yang mengumpulkan antara farak dan asalnya itu ditinjau dari ditinjau dari sisi yang mengumpulkan antara hukum farak dan asal ini. Dibagi menjadi 3. Qiyas illah, kadang mengumpulkan antara farak dan asal itu illah. Kadang qiyas dilalah, kadang bukan illah. Kadang bukan illah tapi dalilul illah. Kemudian yang ketiga, kadang farak itu mutaraddid katanya. Jadi farak ini dia saling tarik menarik antara dua asal. Jadi asalnya ada 2. Jadi dia kalau ditinjau dari satu sisi maka cenderung seperti asal yang pertama. Ditinjau dari sisi yang lain dia seperti asal yang kedua. Nah, manakah yang diutamakan? Apakah yang pertama yang kedua? Maka ditinjau, maka dilihat mana yang lebih mirip. Nah, ini yang dikatakan sebagai qiyas ghalabatul ashbah. Qiyas syabah ini merupakan hujjah menurut Syafi'i rahimahullah. Tapi sebelum itu kita membahas masing-masing. Faqiyasul illah ma kanatil illah fihi mujibatan lil hukmi katanya. Yang namanya qiyas illah itu ketika illat itu mujibah lil hukmi, mengharuskan ada hukumnya. Apakah illah yang mengharuskan ada hukum artinya dia taqtadil hukma? Atau syari' sebenarnya yang mewujudkan hukum ini? Dalam artian illah ini bukan dialah sendiri yang mewujudkan hukum itu. Wujudkan adalah syari' itu sendiri. Tapi illah ini hanya sebatas sebagai mu'arrifah. Dalam artian sebagai tanda saja, ngasih tahu loh. Kayak kalau misalkan dia seolah-olah mengatakan gini, kalau seandainya ada seperti ini, maka ada hukum ini loh. Itu yang dinamakan sebagai mu'arrifah. Jadi illah itu bukan yang menentukan hukum atau mewujudkan hukum pada hakikatnya. Dia hanyalah sebagai mu'arrifah saja. Ngasih tahu bahwa kalau ada hukum
Kalau ada illat seperti ini, tanda ini, maka pasti akan ada hukum ini. Itulah yang dimaksudkan sebagai mu'arrid. Ini muskilah lagi ini, berkaitan tentang masalah aqadiyah. Karena kalau misalkan kita dikatakan ba'isah, jadi seolah katanya syari' ini, dia mensyariatkan sesuatu itu karena terdorong ada maslahat di sana untuk diri. Ya, ini diantara yang ditolak. Ini perkataan Mu'tazilah kalau nggak salah. Karena syari' itu ghani, induknya, artinya nggak butuh makhluk atau nggak butuh manfaat dari apa yang disyariatkan. Tapi ini semua kembali kepada hambanya. Jadi illah ma kanat illah fihi mujibatan lil hukmi. Ditafsirkan, sebagian ulama mengatakan gini. Jadi maksudnya perkataan Imam Haramain ini adalah, jadi ketika ada illah, tidak elok kalau seandainya hukum itu tidak ada. Artinya muntafi atau adamiyah. Muntafi hukum tersebut. Jadi tidak elok, tidak logis secara akal ketika ada illahnya, penyebabnya hukum itu, ternyata hukum itu tidak ada. Nah, itulah dimaksudkan sebagai mujibah lil hukmi. Jadi ketika ada illat ini, qiyas illah, iya illah ini mengharuskan ada hukum. Kalau dia tidak ada hukum itu, maka enggak logis. Contoh misal, qiyasul illah di antara contoh yang sering disebutkan oleh para ulama, misalkan masalah darbul walidain, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengucapkan kata uff kepada orang tua kita. Lalu ini hukum asalnya. Asalnya seperti faraknya, para ulama mengatakan berarti katanya memukul orang tua, membakar atau memukul atau yang jauh lebih buruk daripada mengucapkan kata uff saja dilarang, maka yang lebih buruk daripada itu tentunya jauh lebih dilarang lagi. Karena illatnya adalah larangan al-idza, karena itu semuanya menyakiti. Jadi ketika seseorang mengatakan saja itu menyakiti, maka yang lebih menyakiti daripada hal itu tentunya lebih dilarang, seperti memukul, membakar, atau menjara, dan seterusnya. Hukumnya adalah larangan, haram. Berarti mengatakan, asalnya di sini larangan mengatakan faraknya larangan memukul. Illatnya menyakiti, karena sebab menyakiti. Hukumnya larangan orang atau haram tua. Nah, ini contohnya qiyasul illah. Tapi ini dikatakan menurut Syafi'i sebagai qiyas aulawi. Karena farak di sini aula bil hukmi minal asli. Hukum farak ini lebih utama katanya daripada hukum asal. Dikatakan ini sebagai qiyas aulawi atau qiyas jali. Namun menurut ulama lain, ini bukan termasuk qiyas katanya. Ini bisa didapatkan makna ini dari sisi lafaz itu sendiri. Ada yang mengatakan mafhum.
Dari sisi mafhum, kalau Ibnu Hazm mengatakan enggak, dari sisi lafaz itu sendiri katanya. Karena larangan mengatakan ini berarti adalah perintah untuk menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua itu enggak mungkin dibolehkan dengan memukul atau dan sebagainya. Mengatakan saja dilarang. Nah, ini artinya dia disuruh untuk menghormati. Kalau disuruh menghormati berarti memukul atau perbuatan yang sejenisnya, itu tentunya lebih dilarang lagi. Ini termasuk mafhum mafhum muwafaqah, atau apakah dia termasuk misalkan dari sisi lafaz atau dari sisi qiyas, tapi semuanya sepakat bahwasanya menyakiti orang tua itu hukumnya haram, terlepas dari berbagai makhadh mereka. Jadi di sini kita lihat perbedaan madarik, artinya metode untuk mengetahui hukumnya berbeda. Mukhalaf sebagian mana dari sisi makna, qiyas sebagian mana dari sisi lafaz. Menurutnya nggak keluar dari makna lafaz katanya. Berbeda kadang. Nah, ini perlu diperhatikan oleh seorang faqih. Jadi kadang ada satu hukum berbeda, dia sama sebenarnya kesimpulannya sama, cuman madariknya berbeda atau ma'akhidnya berbeda. Dia menggunakan pendekatan ini, pendekatan itu, pendekatan ini. Ini penting juga, mungkin bisa dijadikan sebuah risalah ilmiah. Jadi masail usuliyah yang kesimpulannya sama tapi madariknya atau ma'akhidnya berbeda. Kemudian yang selanjutnya wa qiyasud dilalah. Qiyasud dilalah huwa al-istidlal bi ahad an-nadhirayn 'ala al-akhar wa huwa an takuna al-'illatu dalatan 'ala al-hukmi wa la takuna mujibatan lil hukmi. Jadi singkatnya dia ingin mengatakan bahwasanya illah itu dalla 'ala al-hukm. Jadi qiyas ini bukan illat itu sendiri menunjukkan kepada hukum, tapi dalilul illah itulah yang menunjukkan kepada hukum. Berbeda dengan qiyasul illah, di mana illahnya itu sendiri yang menunjukkan kepada hukum. Tapi kalau ini dalilul illah, nggak langsung, secara langsung. Maka muallif di sini mengatakan wa huwal istidlal, qiyasud dilalah katanya istidlal bi ahadin nadhiraini 'ala al-akhar. Jadi ada dua hal yang sama. Ini mungkin dari sisi hukumnya sama atau dari sisi sifatnya sama. Nah, ini salah satunya menunjukkan, jadi dia berdalil dengan salah satunya kepada yang lainnya, pada yang lainnya. Jadi kalau ada dua hal, nah salah satunya ini jadi dalil untuk menunjukkan kepada umum. Wa huwa an takuna al-illah dalah 'ala al-hukmi katanya. Dan ini beliau menunjukkan, ingin menjelaskan kepada kita perbedaan antara qiyasul illah dengan qiyasul ad-dilalah. Kalau qiyasul dilalah ini katanya jadi menunjukkan kepada hukum itu bidalilil illah, bukan kepada dalil. Tapi kalau qiyasul illah, nah illah itu sendiri menunjukkan kepada makna hukum, yang mengharuskan ada hukum. Contoh misalkan qiyasul dilalah katanya, jadi mengkiaskan harta anak kecil kepada harta orang dewasa. Fi wujubi zakah, dalam mewajibkan zakat. Dengan dalil atau dengan alasan atau dengan
dengan ilah bijami, bahwasanya keduanya harta tersebut katanya adalah harta yang berkembang. Ini contohnya. Jadi qiyas dilalah contohnya adalah seperti halnya anak kecil memiliki harta setelah sampai kepada nisab, pasar memiliki harta yang telah sampai pada nisab dan wajib dizakatkan. Nah, apakah anak kecil ini yang memiliki harta setelah sampai nisab dikiaskan hartanya kepada harta orang dewasa atau enggak? Karena kedua-duanya ini katanya merupakan harta yang berkembang. Kalau seandainya alasannya karena dia adalah harta yang berkembang, maka sebagaimana diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, begitu juga diwajibkan kepada harta anak kecil ketika harta tersebut adalah sampai kepada nisab dan termasuk harta yang berkembang. Ini di antara qiyasud dilalah. Jadi singkatnya, jadi qiyas yang menunjukkan kepada hukum dengan dalilul illah, dengan dalil illah, bukan dengan illah itu sendiri. Lalu qiyasus syabah huwa al-fara' al-mutaraddid baina aslain fayulhaq bi aktsarihima syabahan. Jadi yang namanya qiyas syabah adalah fara', jadi ilhaqul fara' al-mutaraddid sebenarnya maksudnya di sini. Karena fara' al-mutaraddid itu sendiri, fara' itu sendiri mesti diilhaq, nggak mungkin dia sendirian. Jadi maksud beliau di sini mungkin wal far'u al-mutaraddid, bukan. Jadi ilhaqul far'i al-mutaraddid baina aslain. Jadi menggabungkan atau menggabungkan fara' yang saling tarik-menarik di antara dua asal. Jadi ada dua hukum asal. Fara' ini mana sih yang lebih cocok untuk diikutkan? Jadi, apakah dia misalkan asal yang pertama atau yang kedua? Maka mu'allif mengatakan fayulhaq bi aktsarihi masyabahat. Nah, ini dikatakan sebagai qiyas ghalabatil ashbah. Jadi ketika ada fara' yang mana fara' ini ternyata mendapati ada dua asal yang kalau seandainya dia salah satunya di ini fara' ini mendapatkan dua asal, maka dua asal ini masing-masing memiliki kemiripan dengan fara' ini. Lalu yang manakah fara' ini diikutkan? Maka diuji setiap fara' ini, setiap asal ini, apakah dia lebih cocok misalkan dengan yang pertama atau yang kedua. Contoh misalkan, kalau seandainya ada seorang budak yang disakiti atau dibunuh atau dan sebagainya lah, anggap dipotong tangannya. Nah, ketika dia dipotong tangannya atau misalkan dia dibunuh, di sini dilihat apakah budak ini dia mendapatkan jatah sebagaimana sosok yang merdeka, atau dia disangkakan sebagaimana benda. Kalau dia dilihat dari sisi orang merdeka, maka kita lihat dia adalah orang yang hidup, memiliki kewajiban, memiliki nyawa, dan seterusnya. Karena kalau kita lihat misalkan dari satu sisi,
Budak ini kan punya nyawa, punya hak untuk diberikan makan, punya hak juga bisa beribadah, dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, dia sebagai sebuah benda, artinya sebagai komoditi yang diperdagangkan, dilempar ke sana kemari, maka dia mengatakan enggak, ini dia lebih cenderung seperti benda, katanya. Maka dihitung kesamaan antara asal yang pertama dengan asal yang kedua. Kalau dia mengatakan ini ternyata seperti dia lebih cocok seperti halnya benda, katanya. Karena dia bisa dijual belikan, karena dia bisa diwakafkan. Bahkan kalau seandainya ada kekurangan atau ada aib, itu bisa untuk diminta ganti ruginya, dan seterusnya. Maka tinjau dari sisi ini, maka budak ini katanya kalau seandainya dia misalkan mengalami kriminalitas, atau misalnya dibunuh atau dan sebagainya, maka dia hukumnya disamakan dengan seperti halnya barang. Dalam artian, harganya berapa sih? Nah, kalau seandainya harganya 100.000 real misalnya, atau 100 juta, maka dibayar 100 juta. Tapi kalau dia dianggap sebagai manusia, dianggap sebagai adami, maka statusnya sama. Kalau dia seandainya dibunuh secara sengaja, maka orang yang membunuh ini harus dikisos. Kalau seandainya tidak secara sengaja, maka mesti 100 unta. Dan seterusnya. Nah inilah yang dikatakan sebagai qiyas asy-syabah. Jadi fara ini saling ditarik-menarik antara dua asal. Manakah yang lebih pas? Menurut istihad antum, dia lebih cocok sebagai binatang misalkan, atau sebagai benda, maka antum kan padanya hukum sebagaimana benda. Dia benda, dia dibunuh, maka dia seandainya mahal harganya, melebihi daripada diat, maka nggak masalah. Itu pembagian qiyas, ditinjau dari yang menggabungkan antara asal dan fara'nya. Qiyas dilalah, qiyas illah, qiyas dilalah, dan qiyas asy-syabah. Kemudian mu'allif rahimahullah menjelaskan kepada kita syurut yang mesti dipenuhi pada setiap rukun di atas, yaitu berkaitan tentang asal, fara', kemudian juga hukum, kemudian juga illah. Beliau mengatakan wa min syartil far'i an yakuna munaziban lil asli fima yujma'u bihi bainahuma. Wa min syartil far'i an yakuna munasiban lil asli, katanya. Jadi syarat fara', jadi agar qiyas yang antum lakukan itu valid, maka mesti ada munasabah, ada kesamaan antara antara fara' dengan asalnya. Jangan antum mengkiaskan sesuatu yang tidak ada kesamaan antara keduanya. Jadi mesti ada kesamaan antara asal dan fara'. Itu syaratnya. Kan, gak mungkin antum akan kiaskan air putih ini dengan khamr, dengan jamek, katanya sama-sama ma'i. Nah ini kalau sama benda cair. Enggak, ada sifat yang berbeda di sini yang harus dibedakan. Jadi kalau orang katakan khamr hukumnya haram karena dia iskar. Enggak, dia katakan bukan itu ilahnya. Khamr itu haram
karena dia bisa diharamkan, katanya dia adalah ma'i, karena dia benda cair. Jadi air faraknya kita kiaskan dengan khamar likaunihi ma'i'an, katanya. Karena sebab dia juga benda cair. Jadi sebagaimana khamar ini diharamkan, maka air juga diharamkan karena sama-sama benda cair. Nah, ini tentunya tidak ada munasabah antara keduanya, dan juga ilahnya tidak benar. Mesti ada munasabah. Dia ilat itu iskar. Sedangkan air ini tidak menimbulkan iskar. Bagaimana disamakan hukumnya antara khamar dengan air? Karena atau jus misalkan, janganlah air, ada jus lah, jus atau kopi atau teh atau yang sejenisnya, maka tidak bisa disamakan. Atau misalkan yang mendekati minuman soda misalkan, yang nggak bisa juga dikiaskan dengan asal khamar, karena tidak ada kesamaan sifat di antara keduanya. Wa min syartil asli an yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmaini. Jadi di antara syarat asal adalah harus, katanya, asal itu ada dia valid dengan sebut. Harus sabit dengan dalil yang disepakati antara dua orang yang berjidal. Tapi ini juga sebenarnya nggak mesti. Kalau misalkan mimbabil istidlal, itu nggak mesti harus disepakati. Misalkan saya berbeda dengan madhab yang lain. Atau misalkan madhab jumhur berbeda dengan madhab yang lainnya, misalkan. Ada kesepakatan. Jadi misalkan menurut jumhur, kiasnya dengan dalil ini. Menurut dia sabit dengan ini. Kemudian yang menyelisih jumhur, dia berdalil misalkan kiasnya dengan yang lain. Menurut dia, dalil yang disebut oleh jumhur tidak sabit. Dia bawakan itu yang sabit. Kalau misalkan mimbabil istidlal, artinya masing-masing berdalil bukan dalam bab munazarah, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan antum munazarah, dalam artinya berdebat pada kasus khusus, kemudian sama-sama bertolak dari satu kesimpulan atau satu hal, maka di sini mungkin antum mesti lawan dialog antum agar bisa berlanjut dialognya, harus ada kesepakatan bahwasanya dalil ini atau misalkan kasus ini misalkan sabit dengan, hanya saja mungkin nanti berbeda, kasus ini misalkan sabit dengan dalil untuk dikiaskan, hanya saja mungkin nanti perbedaan apa sih illatnya. Tapi kalau mereka sepakat, kemudian yang selanjutnya, wa min syartil illati an tattarida fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafdhan wala ma'nan. Jadi di antara syarat illah, katanya, mesti tattarid fi ma'lulatiha. Muttarid, ma'lul di sini maksudnya adalah hukum. Jadi illatnya ini muttaridah. Jadi maksudnya illah muttaridah itu wujidat hukmu. Illah ada hukum. Wa idza tafatil illah intafal hukmu, katanya. Kalau enggak ada illah maka enggak ada hukum. Nah, inilah yang dikatakan muttarid. Lawan daripada muttarid ini adalah an-naqdu. Nah, fala tantaqidu lafdhan wala ma'nan. Sebenarnya mu'allif enggak usah juga menyebutkan lafdhan wala ma'nan, tidak masalah. Tapi beliau mungkin ingin menjelaskan lebih detail saja. Pada ittirad adalah naqd. Maksudnya dia ada illah, wa takhallafa al-hukmu. Ada illah tapi nggak ada hukumnya, katanya. Bagaimana ini? Nah, kalau seandainya seperti ini,
Jadi kalau seandainya ada illah tapi tidak ada hukumnya, maka ini tidak cocok sebagai illah. Tapi mungkin kalau beberapa, maka yang diberikan contoh di sini, misalkan contoh yang dalam lafaz, nggak boleh narantat lafaz, nggak boleh artinya dibatalkan. Dinaqad dari sisi lafaz. Contoh misalkan al-qatl. Qatl udwan. Qatlun amdan udwan. Amad udwan. Nah, coba antum perhatikan. Kalau qatl saja jadikan illah. Kenapa wajib itu dibunuh? Karena dia qatl saja. Ini bisa muntakid illatnya. Artinya bisa batal illatnya. Orang dibunuh karena sebagai hak di sana. Maka kan tidak tepat kalau seandainya sebab orang dibunuh itu karena qatl itu. Sebab qatl itu dibunuh. Enggak. Mesti ada sifat lain yang ditambahkan. Misalkan qatl amad. Udwan. Jadi qatl amad udwan. Kalau seandainya satu saja hilang ini dari tiga, ini namanya wasaf al-murakkab sebenarnya ini. Wasaf murakkab. Kalau salah satu saja dari sifat ini hilang, itu bisa nggak jadi batal ilahnya. Jadi contohnya misalkan di antara bentuk contoh, kita sepakat bahwasanya amad udwan ini yajri fihil qisas, artinya berlaku qisas di dalamnya. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain dengan cara sengaja, tumpul maupun benda tajam, ruh orang itu melayang, nyawa orang itu melayang, maka wajib baginya untuk dikisos. Namun kemudian ada yang mengatakan enggak, katanya. Itu enggak tepat dijadikan sebagai illah, katanya. Kenapa? Itu mangkut dalam kasus, artinya itu dibatalkan. Maksudnya mangkut di sini dia ada illah tapi enggak ada hukumnya. Contohnya apa? Ketika orang tua membunuh anaknya, katanya. Syariat tidak mewajibkan untuk diberlakukan kisos di sana. Jadi kalau ada orang tua membunuh anak itu, walaupun dengan sengaja, ilatnya ada katanya. Ternyata enggak berlaku hukum kisos itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilah yang antum sebutkan tadi, katanya, tidak muttaridah. Ternyata dia takhalluf sekarang ini enggak ada hukumnya dalam kasus kita ini. Ini dari sisi lafaz. Adapun dari sisi makna, contohnya misalkan disebutkan dalam masalah kewajiban zakat pada hewan ternak atau misalkan hasil pertanian lah. Maksudnya ilatnya katanya itu untuk menutup kebutuhan orang fakir. Kemudian dikiaskan kepada makna ini, dikiaskan katanya misalkan kita memilih perhiasan katanya. Misalkan apa perhiasan, apa itu bentuknya macam-macam. Diketahui bahwasanya perhiasan ini tidak wajib dizakatkan. Padahal
ada kebutuhan orang fakir. Artinya, qiyas artinya ilat yang antum sebutkan katanya. Bahwasanya kita diwajibkan membayar zakat hewan ternak itu karena kebutuhan orang fakir. Namun kita ini ternyata ada barang-barang misalkan seperti jauhar itu ini kita dapati di sana juga ada kebutuhan orang fakir, tapi ternyata tidak diwajibkan oleh syariat. Berarti ilat yang antum sampaikan tidaklah muttaridah, tidaklah semua tempat, dan tidak cocok dijadikan sebagai ilah. Berarti kalau dia nggak muttarid, ilah itu mesti muttarid. Dalam artian ketika dia ada maka mesti ada hukum. Kalau dia tidak ada maka nggak ada hukum. Antara lafaz dan makna tadi. Naqad lafaz, katanya dia itu kasusnya dalam satu wadah. Kasus pembunuhan tadi. Itu semua sama kasusnya itu. Jadi cuma beda orang saja, tapi kasusnya itu terjadi pada satu objek. Kasusnya sama, terjadi yaitu orang, sama-sama orang, cuma beda sama orang. Jadi kasusnya sama, yaitu pembunuhan, sekalipun orangnya berbeda. Itu misalkan dia dengan orang lain, tapi anak dengan orang tua. Tapi ada kasus yang kedua, mana itu ininya berbeda, objeknya berbeda. Itu berkaitan tentang mawashi, ini yang lainnya bersalah. Nah, ini jelas berbeda. Tapi kalau yang pertama tadi sama-sama pembunuhan pada binatang, ini kepada perhiasan. Jadi ini ada maknanya. Jadi ditangkap makna. Ini dari sisi makna. Antara zakat mawashi dengan zakat jawahir ini atau jauhar ini adalah makna. Kemudian yang selanjutnya, wa min syartil hukmi an yakuna mithla al-illah fi an-nafyi wal itsbat. Syarat hukum ini dia mesti seperti illah dari sisi nafi maupun dari sisi isbatnya. Maksudnya apa? Hukumnya ilatnya nafiyah atau misalkan ilasti, ilatnya sabitah, mesti sabit. Itu maksud daripada an yakuna misal al-illah isbat. Singkatnya, kalau ada illah maka ada hukum. Kalau nggak ada illah, maka nggak ada hukum. Jadi, dari sisi nafinya dan dari sisi isbatnya. Dari sisi nafinya, ketika nggak ada illah, maka nggak ada hukum. Kalau dari sisi isbatnya, ketika ada illah, maka ada hukum. Makanya kalau ada kaidah fiqhiyah mengatakan, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Wal illah hiyal jalibah lil hukmi. Jadi illah inilah katanya dialah yang al-jalibah lil hukmi. Artinya mendatangkan hukum. Karena apa? Karena ada kesamaan atau ada munasabah antara dia dan hukum. Wal hukmu huwal majlub lil illah. Ini juga sama. Jadi hukum itu yang didatangkan untuk illah. Karena ada kesamaan antara keduanya. Jadi illah ini yang mendatangkan hukum karena ada. Nah, hukum ini yang didatangkan karena ada illah. Artinya karena ada kesamaan antara keduanya. Ada munasabah antara illah dan yang selanjutnya berkaitan tentang fil hadri wal ibah. An-nas yaqul
al-asya' 'ala al-hadri illa ma abahathu asy-syari'ah. Fa lam yujad fi asy-syari'ati ma yadullu 'ala al-ibahah fa yustamsaku bil asli wa huwa al-hadru wa min an-nas man yaqulu bi riddihi wa huwa anna al-asla fil asya' al-ibahah illa ma hadarahu asy-syar'u. Kaitan dengan apakah al-muntafa' biha, ya, qabla wurudi syara', katanya sebelum datang syara' itu dibawa kepada makna ibahah atau kepada tawakkuf. Artinya enggak menghukumi dia hadar atau dia atau dia mubah. Kalau seandainya dia terjadi setelah datangnya syariat, tentunya kita kembali kepada syariat. Tapi ini kalau seandainya sebelum datang syara' misalkan, kepada makna ibahah atau dibawa kepada makna haram, hadar, dia enggak haram, enggak juga ibahah. Nah, di sini Haramain menyinggung bahwasanya sebagian orang itu, sebagian ulama menganggap bahwasanya sesuatu atau asya' muttafa' biha, hal yang dimanfaatkan ini dibawa kepada makna hadar, artinya pada makna haram. Kecuali apa yang kecuali katanya apa yang dibolehkan oleh syariat. Yujad fi syariah ma yadullu 'ala al-ibahah fa yustamsaku bil asl. Katanya kalau nggak ada dalil yang menunjukkan kalau nggak ada dalil yang membolehkan, maka ya sudah dibawa kepada makna hadar, itu kepada hukum haram. Mengatakan enggak, sebagian ulama mengatakan enggak, hukum segala sesuatu itu adalah kecuali diharamkan oleh syara'. Ada yang menarik. Kalau menurut siapa namanya Al-Mahalli, dia mengatakan gini, bahwasanya perlu ada tafsil di sini. Nggak boleh dilepas begitu saja, katanya. Misalkan ini hadar atau ini mubah. Mesti harus ada tafsil. Kalau seandainya al-asya' ini katanya lebih cenderung kepada mudarat, maka hukum asalnya adalah haram. Tapi kalau seandainya cenderung kepada manfaat, maka hukum asalnya adalah mubah. Maaf, saya tadi kayaknya ada yang kelupaan atau salah tadi saya sebutkan bahwasanya masalahnya yang apa namanya al-hadr wal ibahah tadi. Saya katakan qabla al-bi'tsah atau sebelum diutus Nabi. Tapi sebenarnya adalah setelah diutus Nabi maksudnya. Jadi berkaitan masalah setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Haramain tadi bahwasanya katanya al-asya' al-muntafa' biha, artinya sesuatu yang dimanfaatkan itu tidak lepas dari dua hukum. Bahkan sebenarnya tidak lepas yang disebutkan oleh Subki dalam Jam'ul Jawami. Tapi Imam Haramain disebutkan dua hukum saja. Dia dibawa kepada hukum haram asalnya menurut dia
Kalau seandainya negara ada hukum haram. Kalau seandainya ada legalitas dari syariat, maka dibawa pada hukum mubah. Tapi ada ulama lain mengatakan enggak. Hukum asalnya adalah mubah kalau ada, kecuali kalau diharamkan oleh syarak. Kalau nggak ada diharamkan oleh syarak, maka tidak boleh maka hal tersebut jadi haram. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua di muka bumi ini. Inilah lil imtinan, kata ini sebuah anugerah pada kita. Sebuah anugerah, maka di sini adalah kebolehan kita untuk memanfaatkan. Kalau seandainya anugerah ini dimanfaatkan untuk apa? Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi khalaqalakum. Inilah imtihan, ini untuk memberikan anugerah kepada kita. Kan gitu. Tapi kalau orang yang mengatakan nggak boleh katanya pada hukum asalnya ini al-hadru, karena al-aslu katanya la yajuz al-intifa' bi milkil ghair. Nggak boleh memanfaatkan milik orang lain. Ini hukum asal yang dia pakai. Kecuali diberikan izin oleh orang tersebut, katanya. Nah, seharusnya artinya dia mengkiaskan manusia dengan Allah dengan manusia. Harusnya tidak demikian, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dikiaskan kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya, memberikan kita manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada kita. Segala apa yang ada di muka bumi ini diberikan kepada kita. Nah, itu mungkin kajian kita pada malam hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang zakat harta Ustaz yang rupiah atau dolar itu ditariknya ke emas atau ke perak ya Ustaz ya? Sepertinya nyambung dengan bahasan malam ini Ustaz. Halo? Iya. Ya, halo. Mau nanya tentang zakat harta Ustaz, zakat rupiah itu ditariknya ke perak atau ke emas Ustaz? Sepertinya nyambung dengan bahasan malam ini Ustaz. Mohon dijelaskan. Iya. Ustaz. Boleh dengan keduanya. Salah satunya silahkan antum, misalkan menurut antum mana yang lebih maslahat untuk orang fakir? Apakah misalkan dengan perak? Maka tentunya jumlah yang antum keluarkan itu cenderung lebih sedikit. Dalam artian, jadi mesti kalau antum mengeluarkan dengan emas, maka nisabnya besar. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia sekarang, harga emas anggaplah berapa? 500 apa berapa? Tahu saya. Perlu 85. Tapi misalkan kalau seandainya perak, harganya kan murah tuh. 200 gram. Itu kan murah. Misalkan satu perak saya nggak tahu harganya berapa. Kayaknya belasan ribu atau berapa. Nah, itu dikalikan, misalkan ternyata mungkin cuma jatuh beberapa juta saja. Kalau di Saudi katanya sekitar, kalau dia sekitar 2.000 realan. Jadi 2.000 real sekian itu sudah wajib zakat. Kalau seandainya dia menggunakan nisab standar perak. Tapi kalau menggunakan standar emas, nah ini di sini harganya kalau nggak salah 200 real kali 85. Nah ini tentunya besar kan, sekitar
200 kali 85 berapa itu? Lumayan lah. 2 kali 8 sekitar 17 ribuan. Jadi 17 ribu real baru wajib zakat. Tapi kalau misalkan dia menggunakan perak, maka itu sangat bagus juga. Bahkan sebagian ulama Saudi seperti Syekh bin Baz kalau nggak salah, itu beliau lebih merojihkan kalau nisab itu agar lebih lebih maslahat bagi orang fakir katanya menggunakan. Jadi nggak menunggu sampai antum menumpuk-numpuk uang sampai banyak baru kemudian antum keluarkan. Enggak. Jadi kalau perak itu lebih murah, jauh lebih murah daripada emas. Jadi mungkin kan bagi antum untuk berzakat, misalkan anggap 5 juta atau berapa itu. Kalau di Indonesia mungkin. Kalau 2.000 sekitar 8 jutaan lah di sini. Berarti sekitar. Sudah bisa antum berzakat kalau seandainya sudah lewat 1 haul. Jadi kedua-duanya itu bisa. Kadang mungkin antum kalau lagi kurang, misalnya agak lesu dikit, bisa antum. Nah, kalau seandainya antum lagi maju bisnisnya, mungkin antum bisa menggunakan emas atau dan sebagainya. Jadi lebih besar nisabnya dan lebih besar juga yang dikeluarkan. Ada yang lain? Mungkin ada yang iskal, tadi ada yang kurang dipahami, atau saya keliru dalam menyampaikan. Nggak apa-apa. Atau ada yang munaqasyah misalkan. Nah, karena insiden-insiden aneh ini bermunculan secara tiba-tiba. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Imam Ibnu Hazm itu alasan beliau menolak kias itu gimana Ustaz? Alasannya? Alasannya banyak beliau. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina فإن تنازعتم فرudduhu فإن تنازعتم في شيء farudduhu ila Allah war Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati kita dalam kondisi tanazu, berselisih, maka perintah Allah farudduhu ila Allah war Rasul katanya. Disuruh kembali kepada Allah dan Rasul, bukan kepada qiyas. Juga beliau membawakan beberapa dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan menggunakan qiyas. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan beberapa dalilnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Jadi nggak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya katanya. Dan qiyas ini termasuk di antara mendahului Allah dan Rasulnya, maka tidak dibolehkan. Kemudian juga dianggapnya qiyas ini adalah arjumun bil ghaib. Artinya mengawang-awang lah katanya. Sesuatu yang sebuah kesimpulan yang tanpa dasar ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm katanya. Dan ini qiyas termasuk mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Karena menurut beliau ilmu itu qala Allah qala Rasul. Kemudian juga ada dalilnya banyak lagi dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwasanya tidak farratna, artinya tidak satu hal pun tidak disebutkan oleh Allah, artinya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, di-cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qiyas ini termasuk istidrak, artinya kita menganggap ada yang ketinggalan berarti. Ada Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'.
Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun penjelasannya dalam artinya Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun tidak menjelaskan dalam kitab ini. Semuanya dijelaskan oleh kitab. Dan seterusnya banyak lagi ayat yang digunakan. Juga di antara ayat yang digunakan misalkan katanya kias ini sifatnya zon katanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Nah, kias ini dhan. Kalau dia dhan maka la yughni min al-haqqi syai'a. Nah, ada manfaatnya kata. Tidak. Bahkan dalil tentunya antum ma'ruf dalil-dalil yang digunakan. Dari kias itu sendiri misalnya perkataan Umar katanya di antara yang disebutkan misalkan yang berkaitan dengan al-hadil ummah barhatan bi kitabillah thumma ta'mal barhatan bi sunnati rasulillah thumma ta'mal barhatan ba'da dhalika bir ra'yi fa idza amilu bir ra'yi faqad dhallu. Kias ini ra'yi katanya. Kalau dia mengamalkan sesuatu dengan ra'yi maka telah sesat. Dan banyak lagi lah dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Hazm atau orang yang sepakat dengan beliau. Namun semua dalil yang disebutkan oleh beliau semua itu bisa kita bantah. Dan dalil yang paling kuat yang dikemukakan oleh jumhur seperti yang saya sebutkan tadi adalah bahwasanya ijma' sahabah radhiyallahu an. Ini dalil yang paling kuat yang dimiliki oleh jumhur. Bahwasanya telah terjadi ijma' dari para sahabat radhiyallahu an bahwasanya mereka telah menggunakan qiyas. Dan tadi muqaddimah juga saya sebutkan. Nah, ini saya akan nukil di antara saya cari di kitab risalah saya dahulu. Perkataan Ibnul Qayyim saya akan bacakan kepada antum. Ini saya sebutkan kan gini. Al-fuqaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha wa halumma jarra ista'malu al-maqayis fil fiqh fi jami'il ahkami fi amri dinihim kata beliau. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Al-fuqaha dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kami ini sampai sekarang ini di zamannya Ibnu Qayyim dan seterusnya katanya ista'malul maqayis fil fiqhi, mereka menggunakan qiyas dalam fiqh fi jami'il ahkam fi amri dini, dalam semua hukum, dalam seluruh perkara agama mereka. Kemudian juma'u ala anna nadhir al-haqqi haqqun katanya, dan mereka juga sepakat bahwasanya nadhir al-haqqi artinya mathilul haqqi, maksudnya adalah yang mirip dengan haqqun, pasti itulah benar juga kata beliau. Penadhirul batil yang mirip dengan kebatilan ya batil juga. Fala yajuzu li ahadin inkarul qiyas, enggak boleh seorang mengingkari qiyas. Itu kata beliau. Bahkan beliau juga lebih menekankan. Famahma katanya hawal adh-dhahiriyah ta'wila fi ba'dihha falan yastati'u fi ba'din akhar kata beliau. Sekalipun katanya Zahiriyah itu berusaha untuk mentakwil yang disebutkan oleh jumhur tadi. Misalkan jumhur, maaf saya belum menyebutkan dalil-dalilnya jumhur. Tapi sudah maklum lah dalil-dalil jumhur. Maka sungguh dia tidak akan mampu untuk mentakwil dalilnya yang lain. Maka diberikan contoh oleh Ibnul Qayyim. Misalnya kasus misalkan muwaris bintain ats-tsulusain ala al-ukhtain katanya. Misalkan mewariskan kepada dua putri, dua saudari wanita. Begitu juga misalkan
pewarisan laki-laki 2 kali lipat dari perempuan ketika dia sendirian, dan seterusnya. Dan juga antum bisa membaca kitab Syekh Muhammad di akhir daripada kitab Mudzakkirah Usul Fiqh beliau. Nah, beliau itu membantah Ibnu Hazm sekitar hampir 20 halaman. Kan secara lisan tafsir beliau di Masjid An-Nabawi dicatat oleh murid beliau yang namanya itu Yah Salim, yang merupakan ulama Madinah, mengajar juga Masjid Nabawi, udah wafat semuanya. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, saya ingin menguatkan lagi dengan perkataan Ibnu Taimiyah yang menukil dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ma min mas'alatin, katanya, kata Imam Ahmad yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah, ma min mas'alatin illa qad takallama anha as-sahabatu fiha aw binadhiriha muhtajjin bin nusus wal ra'yi wal qiyas as-sahih. Tidak ada satupun masalah kecuali pasti, katanya, para sahabat radhiyallahu anhum akan membicarakan masalah tersebut bertia dengan nas Quran dan Sunnah maksudnya, dan ra'i dan qiyas yang sahih. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh Zahiriyah, semua itu maksudnya adalah qiyas yang fasid, bukan qiyas yang sahih. Ketika qiyas sahih, artinya qiyas yang memenuhi syarat, maka qiyas tersebut adalah qiyas yang dibenarkan oleh syara'. Bahkan saya tidak ingin panjang lebar lagi menyebutkan tentang dalil jumhur, karena terlalu banyak sekali dalil jumhur. Terus ini yang membantah apa yang disebutkan oleh Zahiriyah di atas tadi. Wallahu a'lam. Tayyib. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Tayyib, sepertinya sudah cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.